Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Junaidi, NIM 1825036 kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan saya berjudul asma bronkial. Asma bronkial adalah penyakit pernapasan obstruktif yang ditandai oleh spasme akut otot polos bronkiolus. Hal ini menyebabkan obstruksi aliran udara dan penurunan ventilasi alveolus. Lalu asma adalah obstruksi jalan napas yang bersifat reversibel, terjadi ketika bronkus mengalami inflamasi atau peradangan dan hiperresponsif. Selanjutnya yaitu penyebabnya dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama faktor ekstrinsik, yaitu asma imunologi atau asma alergi. Yang pertama itu ada reaksi antigen dan antibodi. Lalu yang kedua inhalasi alergen, yaitu seperti debu, serbuk-serbuk, dan bulu-bulu binatang. Lalu yang B itu faktor intrinsik atau asma non-imunologi atau asma non-alergi. Yang pertama ada infeksi, lalu fisik, iritasi, polusi udara, dan emosional seperti takut, cemas, dan tegang. Selanjutnya itu tanda dan gejala, faktor hiperaksi yang lebih menonjol seperti batuk dengan dahak, bisa dengan maupun tanpa pilek, ronci basah halus, atau serangan kedua atau ketiga sifatnya hilang timbul. Lalu selanjutnya wheezing belum ada kelainan bentuk toraks. Lalu ada peningkatan eosinofil darah dan IgE. Lalu yang terakhir BGA belum patologis. Selanjutnya itu stadium lanjut atau kronik seperti batuk atau ronci. Lalu yang kedua ada sesak napas berat dan dada seolah-olah tertekan. Ketiga dahak lengket dan sulit untuk dikeluarkan. Lalu selanjutnya suara nafas melemah bahkan tidak terdengar. Lalu toraks seperti barrel case tanpa tarikan otot sternocleidomastoideus dan cyanosis. Selanjutnya itu patofisiologinya. Asma adalah obstruksi jalan nafas disfungsi reversibel. Obstruksi disebabkan oleh satu atau lebih dari kontraksi otot-otot yang mengelilingi bronkial yang menyempitkan jalan nafas atau membengkakkan membran yang melapisi bronki atau menghisap bronki dengan mukus yang kental. Selain itu, otot-otot bronkial dan kelenjar mukosa membesar. Sputum yang kental banyak dihasilkan oleh alveoli menjadi hiperlesi dengan udara terperangkap di dalam jaringan paru. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Yang pertama ada bising, mengi atau wheezing yang terdengar dengan tanpa stetoskop. Lalu yang kedua ada batuk produktif sering pada malam hari. Yang ketiga nafas atau dada seperti tertekan atau ekspirasi memanjang. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada spirometri, yang kedua uji provokasi bronkus, yang ketiga pemeriksaan sputum, yang keempat pemeriksaan eosinophil total, lalu yang keempat uji kulit, yang kelima pemeriksaan kadar IgE total dan IgE spesifik dalam sputum, lalu yang kelima foto dada, yang keenam analisis gas darah. Selanjutnya itu pengkajian. Yang pertama ada awitam distress, pernapasan tiba-tiba seperti perpanjangan ekspirasi mengi, lalu penggunaan otot-otot aksesori, pendekatan periode inspirasi, lalu sesak napas, dan yang terakhir relaks. Lalu yang kedua ada bunyi napas seperti mengi, menurun, tidak terdengar. Lalu yang ketiga duduk dengan posisi tegak seperti bersandar ke depan. Yang keempat ada diaforesis. Lalu yang kelima distensi vena leher. Lalu yang keenam cyanosis area sikumoral dasar kuku. Lalu bentuk keras, kering, batuk, produktif atau sulit. Lalu perubahan tingkat kesadaran dan hipokria. Selanjutnya itu diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama ada bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kode D0001 berhubungan dengan spasme jalan nafas. Lalu yang kedua ada gangguan pertukaran gas dengan kode D003 dengan masalah keperawatan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Lalu yang ketiga ada gangguan pola tidur dengan kode D0055 dengan masalah keperawatan hambatan lingkungan. Perencanaannya yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif dengan kode D0001 berhubungan dengan spasme jalan nafas. Tujuannya bersihan jalan nafas
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas klien membaik dengan kriteria hasil waktu efektif meningkat 5, wheezing menurun 5, dyspnea menurun 5, gelisah membaik 5, lalu pola nafas membaik 5. Intervensi perawatannya yaitu latihan batuk efektif dengan kode I01006. Yang pertama, identifikasi kemampuan batuk. Rasionalnya untuk mengetahui kemampuan batuk efektif. Lalu yang kedua, atur posisi semivolar atau volar. Rasionalnya untuk membantu meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Rasionalnya untuk membantu pasien lebih mengetahui prosedur batuk efektif. Lalu diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas dengan kode D0003 berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Dengan tujuan yang pertama itu pertukaran gas dengan kode L01003. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pertukaran gas klien meningkat dengan kriteria hasil tingkat kesadaran meningkat 5, dyspnea menurun 5, gelisah menurun 5, pola nafas membaik 5, dan warna kulit membaik 5. Dengan intervensi keperawatan yang yaitu pemantauan respirasi dengan kode I01014. Yang pertama, monitor frekuensi irama dan kedalaman dan upaya nafas dengan rasional mengetahui frekuensi dan upaya nafas pasien. Lalu yang kedua, monitor pola nafas. Rasionalnya itu memonitor pada nafas pasien. Yang ketiga, dokumentasi hasil pemantauan. Rasionalnya untuk data pasien. Lalu yang keempat, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Rasionalnya agar klien memahami prosedur pemantauan. Lalu yang kelima, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Rasionalnya agar klien lebih mengetahui hasil pemantauan. Lalu diagnosa yang ketiga yaitu gangguan pola tidur dengan kode D0005 berhubungan dengan hambatan lingkungan. Tujuannya yaitu pola tidur dengan kode L05045. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola tidur klien membaik dengan kriteria hasil keluhan sulit tidur meningkat 5, keluhan tidak puas tidur meningkat 5, keluhan istirahat tidak cukup meningkat 5, dan kemampuan beraktivitas menurun 5. Dengan intervensi keperawatan, dukungan tidur dengan kode I05174. Yang pertama, identifikasi pola aktivitas dan tidur. Rasionalnya untuk mengetahui pola tidur dan aktivitas klien. Lalu yang kedua, modifikasi lingkungan, misalnya pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Rasionalnya yaitu untuk membantu kenyamanan saat tidur. Yang ketiga, lakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, misalnya pijat, pengaturan posisi. Rasionalnya untuk membantu pasien lebih rileks dan nyaman. Yang terakhir, anjurkan menepati kebiasaan waktu tidur. Rasionalnya agar waktu tidur pasien lebih tercukupi dan teratur.